Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas kami untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Determinants of the Voluntary Adoption of Digital Reporting by Small Private Companies to Companies House Evidence from the UK. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama ada Feriza Lucia Islamia, NPM 045. Yang kedua ada Indiari Afnawati, NPM 049. Yang ketiga ada April Dwi Wulandari, NPM 058. Yang keempat ada Nursinda Apriliani, NPM 060. Yang kelima ada Haki WP, NPM 199. Dan yang terakhir ada James Powell dengan NPM 280. Saya Feriza Lucia Islamian, PM 045. Di sini saya akan memaparkan tentang introduction. Studi ini menguji faktor-faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital informasi keuangan wajib ke registri perusahaan atau companies house oleh perusahaan swasta kecil di Inggris. Ini juga menyelidiki apakah perusahaan tersebut memperoleh manfaat dari standarisasi arus informasi keuangan mereka sendiri atau data digital perusahaan lain yang tersedia di companies house. Sementara kita tahu bahwa perusahaan besar menghasilkan manfaat standarisasi, misalnya dengan memiliki anggaran TI tingkat perusahaan, alih-alih anggaran TI otonom untuk setiap unit bisnis. Bukti manfaat aktual dari standarisasi arus informasi keuangan perusahaan swasta kecil tetap tidak terdokumentasi. Ini karena standarisasi seperti itu di perusahaan swasta kecil masih dalam tahap awal dan baru diperkenalkan baru-baru ini di Inggris. Penelitian ini mengkaji faktor-faktor yang menentukan adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil menggunakan teori difusi inovasi dan kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan. Hal ini juga mengkaji keuntungan relatif dari digitalisasi bagi perusahaan dengan menyelidiki dua jenis manfaat standarisasi yang berhubungan dengan produksi arus informasi keuangan dari perusahaan ke companies house, dan juga penggunaan data XBRL atau IXBRL perusahaan lain yang diajukan di companies house. Manfaat data XBRL atau IXBRL telah dijelaskan oleh Guy Lux dalam konteks pertempuran pelaporan digital antara Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport, yang merupakan kumpulan standar aturan sintaks yang diratifikasi oleh PBB dan XBRL di Perancis. Ini mengidentifikasi berbagai manfaat XBRL. Ini termasuk keterbacaan antara aktor manusia dan non-manusia. Potensi untuk memperluas taksonomi XBRL agar sesuai dengan kebutuhan masing-masing perusahaan dan pemrosesan informasi yang lebih cepat. Dalam studi ini, pemeriksaan produksi informasi keuangan digital dan penggunaan data digital perusahaan lain membantu mengungkapkan manfaat keseluruhan bagi perusahaan swasta kecil dari standarisasi arus informasi. Selanjutnya, tinjauan literatur dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada difusi teori inovasi. Sebuah teori dasar untuk studi adopsi teknologi adalah teori difusi inovasi yang berfokus pada karakteristik inovasi yang mempengaruhi adopsi teknologi. Difusi adalah proses dalam di mana suatu inovasi dikomunikasikan melalui saluran-saluran tertentu dari waktu ke waktu di antara para anggota suatu sistem sosial. Karakteristik inovasi meliputi keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, reliability, dan observability. Sebuah meta-analisis dari 75 studi dalam literatur sistem informasi mengidentifikasikan keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dan biaya teknologi sebagai penentu utama adopsi teknologi yang dikaji oleh penelitian ini. Yang kedua ada kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan. Zhu 2006b berpendapat bahwa teori difusi inovasi perlu diperkaya dengan menambahkan variabel yang mewakili konteks tertentu ketika fokusnya adalah pada inovasi teknologi yang kompleks. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan yang diusulkan oleh Tornadzki dan Fleischer 1990 yang mencakup 3 faktor kontekstual berikut yang mempengaruhi adopsi teknologi.
Yang pertama, konteks teknologi menjelaskan baik teknologi yang ada yang digunakan maupun teknologi baru yang relevan dengan perusahaan. Yang kedua, konteks organisasi mengacu pada ukuran deskriptif tentang organisasi seperti ruang lingkup, ukuran, dan jumlah sumber daya Slack yang tersedia secara internal. Dan yang ketiga, konteks lingkungan bisnis adalah arena eksternal di mana perusahaan menjalankan bisnisnya, industrinya, pesaing, dan berhubungan dengan pemerintah. Selanjutnya, nama saya Nursinda Apriliani, NPM 060. Saya akan menjelaskan tentang konteks teknologi. Ada 4 faktor ditentukan dalam konteks teknologi yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil, yaitu keuntungan relatif, kompatibilitas, kompleksitas, dan biaya. Keunggulan relatif mengacu pada sejauh mana suatu inovasi dianggap lebih baik daripada ide yang digantikannya. Kompatibilitas adalah sejauh mana suatu inovasi konsisten dengan proses bisnis, praktik, dan sistem nilai yang ada. Kompleksitas adalah sejauh mana suatu inovasi dianggap sebagai proses yang relatif sulit untuk dipahami dan digunakan. Biaya teknologi dapat ditangkap melalui sejumlah indikator: biaya pelatihan, biaya setup, biaya perangkat lunak teknologi komersial. Selanjutnya, ada konteks organisasi. 2 faktor ditentukan dalam konteks organisasi yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil, yaitu kompetensi teknologi dan dukungan manajemen. Kompetensi teknologi menangkap sumber daya teknologi internal yang tersedia dalam perusahaan untuk memfasilitasi adopsi teknologi. Kompetensi teknologi ditangkap oleh pengguna aplikasi perusahaan, infrastruktur TI-nya, dan sumber daya manusia TI-nya. Yang kedua yaitu dukungan manajemen, merupakan faktor penting untuk adopsi inovasi dalam konteks e-commerce, pertukaran data elektronik, dan perencanaan sumber daya perusahaan. Konteks lingkungan bisnis. Efek jaringan dalam lingkungan bisnis dianggap memiliki pengaruh penting pada adopsi teknologi baru dan karenanya mempengaruhi adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Efek jaringan didefinisikan sebagai nilai keanggotaan untuk satu pengguna yang terpengaruh secara positif ketika pengguna lain bergabung dan memperbesar jaringan. Baik, perkenalkan nama saya James Powell, NPM 190 130 10 280. Saya akan menjelaskan tentang metode. Jadi, metode itu ada nambahkan, yaitu pertama data, 2 konstruksi, 3 analisis dan hasil, 4 penilaian model pengukuran, 5 model pengukuran formatif, 6 hasil pengujian hipotesis. Baik, selanjutnya teman-teman bisa lihat meja 2 atau tabel 2 yang menyajikan statistik deskriptif untuk variabel ordinal dalam analisis. Seperti yang dapat dilihat hasil uji Mann-Whitney untuk menguji perbedaan antar responden pertama dan kedua pada kuesioner survei menunjukkan bahwa non-respon tidak terjadi masalah. Jadi ini bersama dengan ukuran sampel yang memberikan keyakinan bahwa hasil penelitian dapat digeneralisasikan ke akuntan Inggris lainnya yang bekerja atau memberikan laporan kepada perusahaan swasta kecil. Untuk menggabungkan tanggapan dari akuntan dalam bisnis dan akuntan dalam praktik. Untuk menilai bias metode umum menggunakan uji 1 faktor Harman. Jadi perbedaan antara kedua kelompok dengan 2 pengecualian yaitu biaya dan kompleksitas. Jadi penjelasan yang masuk akal untuk perbedaan ini yaitu dalam hal biaya bisa jadi bahwa seorang akuntan dalam bisnis merasakan biaya teknologi menjadi relatif tinggi karena bisnis harus menanggung seluruh biaya perangkat lunak, pengarsipan komersial yang dibeli, sedangkan seseorang akuntan
dalam praktiknya dapat menyebarkan biaya di sejumlah klien. Selain itu, akuntan dalam bisnis hanya mengarsipkan satu akun dan pengembalian perusahaan. Sedangkan akuntan dalam praktiknya menjadi sangat mahir jika ia mengajukan akun dan pengembalian untuk beberapa klien setiap tahunnya. Jadi dengan ini dapat menjelaskan perbedaan antara kedua kelompok dalam kompleksitas untuk menguji potensi bias respon. Karena posisi respon dan dapat membagi sampel lengkap menjadi dua kelompok, yaitu akuntan dalam praktik dan akuntan yang bekerja di perusahaan swasta. Menurut Rambut dan kawan-kawan, di situ mereka menjelaskan analisis multigroup PLS garis sampai SEM atau PLS garis miring MGA tutup kurung untuk mengetahui apakah ada yang signifikan dari perbedaan antara koefisien jalur dari dua kelompok dalam model struktural mengikuti pedoman. Jadi statistik deskriptif dan hasil PLS garis sampai MGA ditampilkan di tabel kedua ini yang teman-teman lihat ini. Jadi NSP garis miring garis sampai nilai, PLS garis sampai MGA untuk setiap konstruksi tidak signifikan, yang menunjukkan bahwa posisi responden tidak menghasilkan bias yang serius dalam data base mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan metode data. Jadi, untuk metode data penelitian yang digunakan itu kuesioner online yang didasarkan pada literatur sebelumnya dan wawancara dengan 11 akuntan. Jadi dengan adanya literatur dan wawancara dengan 11 akuntan, itu dapat mengalami beberapa pemeriksaan dan revisi oleh para ahli untuk memastikan validasi isi dan kemudian diuji cobakan dengan 5 akuntan. Untuk Association of Chartered Certified Accountants atau ACCA itu bagian untuk memfasilitasi penyebaran kuesioner kepada 19.972 di Inggris pada November 2015. Jadi tujuannya penyebaran kuesioner ini merupakan sebuah undangan yang meminta tanggapan dari akuntan yang bekerja di perusahaan kecil, perusahaan swasta, atau dalam praktik akuntansi dengan setidaknya ada satu klien perusahaan swasta kecil. Jadi kuesioner ini menginstruksikan orang-orang di kelompok terakhir untuk memikirkan satu klien perusahaan kecil tertentu ketika menjawab pertanyaan, dan ini mungkin unit analisis menjadi perusahaan swasta kecil. Untuk pengingat, dikirim ke non-responden 3 minggu setelah permintaan awal. Jadi 3 kuesioner yang tidak dapat digunakan dibuang, menghasilkan kumpulan data akhir dari 343 kuesioner yang valid, yang cukup untuk analisis multivariat yang kuat. Ya, bisa teman-teman lihat di tabel 1. Jadi sebagian responden 70% adalah akuntan dalam praktek dengan klien perusahaan kecil, dan sisanya adalah akuntan yang bekerja di perusahaan swasta kecil. Ini menegaskan bukti dari Inggris bahwa mayoritas perusahaan kecil itu mengandalkan akuntan eksternal untuk membantu pelaporan keuangan. Untuk usia responden terdistribusi dengan baik, memberikan keyakinan bahwa tidak ada bias terhadap generasi muda yang mungkin lebih akrab dengan aplikasi online. Karena sebagian besar responden, 90%-nya mengajukan pengembalian pajak perusahaan ke HMRC
dan rekening wajib dan pengembalian di Companies House. Ini memberikan keyakinan bahwa mereka memiliki pengalaman yang tepat untuk menjawab pertanyaan survei. Jadi HRMC ini berencana untuk pindah ke sistem pengarsipan digital sepenuhnya pada tahun 2020. Pada tahun 2018 melakukan perubahan dengan pajak penghasilan untuk bisnis wira swasta dan tanah dengan omset tahunan di atas ambang batas PPN. Pada tahun 2019 dan 2020, elemen pajak penghasilan akan diperluas ke semua bisnis wira swasta dan tanah dengan omset tahunan di atas 10.000 euro sterling oleh PPN pada 2019 dan pajak perusahaan pada 2020. Jadi respon menggunakan metode online untuk mengajukan pengembalian tahunan perusahaan dan 87% menggunakan metode online untuk mengajukan rekening wajib. Ini memberikan banyak bukti bahwa responden memiliki pengalaman yang tepat untuk menjawab kuesioner. Terlepas dari pengaruh, konstruksinya adalah beberapa item sebagai indikator yang diukur menggunakan skala Likert 5 poin. Untuk indikator berikut, skala mewakili 5, yaitu tingkat persetujuan tertinggi, 3 netral, dan 1 tingkat ketidaksetujuan tertinggi. Jadi dengan indikator ini, transfer data, beban, trend cost, software cost, funding, championing, teknik XP, special training, kecepatan, nyaman, akurasi, penolakan, kepatuhan akses cepat, biaya rendah, jelas, kegunaan, dapat diandalkan, dan keakraban. Perkenalkan, nama saya April Dwi Wulandari, NPM 058. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagian konstruksi. 3 konstruksi dan indikatornya dirancang khusus untuk penelitian ini karena masih baru atau belum diukur secara memadai dalam penelitian sebelumnya, yaitu yang terdiri dari adopsi pelaporan digital secara sukarela, manfaat pelaporan digital bagi perusahaan swasta kecil, dan manfaat bagi perusahaan swasta kecil dari penggunaan data digital perusahaan lain. Konstruksi pertama adalah keuntungan relatif. Ini dimodelkan sebagai konstruksi orde kedua dan diukur dengan manfaat pelaporan digital bagi perusahaan swasta kecil dan manfaat bagi perusahaan swasta kecil dari penggunaan data digital perusahaan lain. Kami mengikuti pendekatan yang disarankan oleh Chin dan Gopal dengan memperlakukan faktor-faktor yang mendasari keunggulan relatif sebagai entitas multidimensi dari konstruksi orde tinggi atau konstruksi orde kedua. Konstruksi kedua yang memerlukan penjelasan lebih lanjut adalah kompetensi teknologi. Ini dimodelkan sebagai konstruk reflektif orde kedua dan dapat diukur dengan konstruk orde pertama atau dimensi yang diturunkan dari literatur sebelumnya dan divalidasi dari temuan wawancara. Konstruksi ketiga yang memerlukan penjelasan adalah efek jaringan. Ini dimodelkan sebagai konstruksi orde kedua dan dioperasionalkan oleh 2 dimensi, pengaruh komunitas perdagangan dan pengaruh rekan. Sweeter and Sekar menyarankan bahwa pendekatan orde kedua merupakan dasar yang kuat bagi secara teoritis untuk menangkap langkah-langkah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel 4 dan tabel 5. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, yaitu reliabilitas komposit dan validitas konvergen. Selain manfaat pelaporan digital untuk perusahaan swasta kecil, semua konstruksi memiliki nilai IFE di atas 0,5 yang menunjukkan bahwa setiap konstruksi mewakili satu dimensi dan menjelaskan lebih dari setengah varians indikatornya. Aturan umum adalah bahwa setiap pemuatan indikator harus 0,708 atau lebih tinggi dan semua pemuatan indikator harus signifikan secara statistik. Kemudian untuk tabel 5 yaitu menyajikan hasil uji validitas konvergen. Sebagian besar perkiraan pembebanan standar lebih tinggi dari
0,708 dan signifikan secara statistik. Selain it modifying upaya e-application, digital media, pelatihan, dan startup, meskipun beban mereka adalah 0,708, mereka signifikan secara statistik dan keandalan IFA dan komposit dalam konstruksi yang mendasarinya masing-masing lebih tinggi dari 0,5 dan selanjutnya yaitu analisis dan hasil. Analisis pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis multivariat dalam bentuk partial least square structural equation modeling atau PLSSEM. 3 digunakan untuk menganalisis data survei. Kamu memilih PLSSEM karena beberapa alasan. Ini adalah teknik multivariat yang kuat untuk memvalidasi model dan menguji hipotesis. Ini digunakan secara luas dalam penelitian sistem informasi dan direkomendasikan untuk pengembangan teori. Akhirnya, itu tidak menempatkan persyaratan tinggi bagi distribusi normal dari sumber data dan algoritma berbasis komponennya dapat menangani konstruksi formatif dan reflektif. Seperti yang direkomendasikan oleh Gerbing and Anderson, kami melakukan analisis dalam 2 langkah, yaitu model pengukuran diikuti oleh model struktural. Kemudian, penilaian model pengukuran. Pada penelitian ini menggunakan model pengukuran reflektif. Kamu mengikuti Henseler DKK 2009 dan Gavin dan menilai model pengukuran reflektif dalam hal reliabilitas konstruk, validitas konvergen, dan validitas diskriminan. Kami menggunakan 2 kriteria untuk menilai validitas konvergen yang mencerminkan konsistensi di beberapa operasionalisasi. Kriteria pertama yang menyatakan bahwa IFA harus di atas 0,5 dan kriteria kedua mengacu pada reliabilitas pembebanan indikator. Yang kedua yaitu kriteria untuk menilai validitas diskriminan yang didefinisikan sebagai sejauh mana konstruksi yang berbeda-beda satu sama lain. Kriteria pertama adalah pembebanan saling dari indikator. Semua beban indikator pada konstruksi terkait harus lebih besar daripada bebannya pada konstruksi lain, yaitu beban silang. Kriteria yang kedua yang digunakan untuk menilai validitas diskriminan adalah kondisi Fornell-Laker bahwa IFA harus lebih besar dari korelasi kuadrat dan setiap indikator harus memiliki korelasi yang lebih tinggi terhadap variabel latin yang diterapkan daripada variabel latin lainnya. Ini adalah pendekatan yang lebih konservatif daripada cross-loading untuk menilai validitas diskriminan. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 6, semua konstruksi reflektif memenuhi kriteria ini, dan oleh karena itu indikator memiliki varians yang lebih umum dengan konstruksi terkaitnya daripada dengan konstruksi lainnya. Baik, selanjutnya saya Indiari Afnawati, NPM 049. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang model pengukuran formatif. Di sini kami memeriksa validitas isi, multikolonialitas dan signifikansi dan tanda bobot untuk model pengukuran formatif. Validitas isi dinilai oleh para ahli untuk mengevaluasi sejauh mana indikator menangkap aspek utama dari konstruk. Seperti yang ditunjukkan pada tabel 7 di bawah ini, indikator formatif untuk setiap konstruk diperiksa koliniaritasnya menggunakan variance inflation factor atau VIF. Relevansi setiap indikator formatif dievaluasi dengan membandingkan bobot indikator untuk menentukan kontribusi relatifnya dalam membentuk konstruk. Signifikansi setiap indikator dievaluasi dengan menggunakan T-nilai, seperti menggambar pada kesalahan standar. Nah, untuk tabel 7 di bawah ini menggambarkan VIF untuk indikator formatif yang semuanya di bawah nilai batas yang disarankan 3,3, memberikan keyakinan bahwa multikolonialitas tidak menjadi masalah. Untuk bobot indikator formatif berada di atas batas yang disarankan yaitu 0,3.
Dan sangat penting secara keseluruhan, konstruksi formatif dalam model dapat diterima. Selanjutnya membahas hasil pengujian hipotesis. Ada model struktural. Setelah menetapkan bahwa sifat psikometrik model pengukuran memuaskan, model struktural dinilai. Untuk memperkirakan signifikansi jalur model, PLS SEM 5000 sampel bootstrap dihasilkan seperti yang direkomendasikan oleh Hensler 2009 dan Hare 2016. Pengujian hipotesis kami didasarkan pada pemeriksaan jalur standar dan hasilnya ditunjukkan dalam gambar 2. Menunjukkan seberapa baik konstruksi oksogen menjelaskan konstruksi endogen. Model lengkapnya bisa dilihat seperti gambar 2 yang menjelaskan 19,3% dari varians dalam adopsi sukarela pelaporan digital ke companies host. Hasil Smart PLS3 menunjukkan bahwa R2 sangat signifikan. Berdasarkan Hare 2016 ini sulit untuk memberikan aturan praktis untuk diterima R2 nilai karena ini tergantung pada kompleksitas model dan disiplin penelitian. Namun mereka menyarankan bahwa lebih banyak jalur yang mengarah ke konstruk target akan menghasilkan yang lebih tinggi. Untuk selanjutnya terdapat tabel 8 yang menunjukkan hasil pengujian hipotesis. Yang pertama ada keuntungan relatif adopsi pelaporan digital secara sukarela dengan hipotesis 1, yaitu keuntungan relatif dari digitalisasi secara positif mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil sehingga hipotesisnya diterima. Yang kedua, kesesuaian adopsi pelaporan digital secara sukarela. Hipotesis 2, kompatibilitas sistem akuntansi perusahaan dengan perangkat lunak pengarsipan secara positif mempengaruhi adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Tetapi untuk hipotesis ini tidak diterima. Yang ketiga, kompleksitas adopsi pelaporan digital secara sukarela. Untuk hipotesis 3-nya, kompleksitas proses pengarsipan berbanding terbalik dengan adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Untuk hasil hipotesisnya diterima. Yang keempat, biaya. Untuk hipotesis 4, biaya teknologi perusahaan berbanding terbalik dengan adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Untuk hipotesis diterima. Yang kelima, kompetensi teknologi. Untuk H5, hipotesis 5-nya, kompetensi teknologi perusahaan secara positif mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Untuk hipotesis diterima. Yang keenam, dukungan manajemen. Hipotesis 6-nya, dukungan manajemen puncak secara positif mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil, sehingga hipotesisnya diterima. Yang terakhir, adopsi pelaporan digital. Yang terakhir adalah adopsi pelaporan digital secara sukarela. Dengan hipotesis 7, efek jaringan secara positif mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Tetapi untuk ini hipotesis tidak diterima. Selanjutnya, di sini saya Haki W. Perwirianto, NPM 199, akan menjelaskan mengenai hasil dari diskusi artikel ini dan juga kesimpulan. Artikel ini menyelidiki pertanyaan, apa faktor yang mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil? Dan hasil pengujiannya memberikan jawaban berdasarkan 3 faktor konstekstual, yaitu konteks teknologi, organisasi, dan lingkungan bisnis. Pertama kita bahas mengenai konteks teknologi. Pada bagian ini menunjukkan bahwa keuntungan relatif dari digitalisasi secara positif mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Hasil ini menegaskan harapan teoritis artikel ini dan memberikan dukungan pada hipotesis pertama. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lebih dari setengah mereka yang disurvei atau 53% menganggap bahwa pengarsipan online memastikan
kepatuhan yang lebih baik terhadap persyaratan undang-undang daripada pengarsipan kertas. Dan 31% setuju bahwa ada perbedaan tingkat penolakan dengan pengarsipan digital. Selain itu, statistik deskriptif tentang sejauh mana kesepakatan dengan 10 pernyataan mengenai manfaat penggunaan data digital perusahaan lain berguna dalam mengungkapkan alasan yang mendasarinya telah disajikan dalam artikel ini. Pertama adalah akses informasi yang lebih cepat. Kesepakatan bahwa pencarian perusahaan digital dan layanan data yang disediakan oleh Companies House menyediakan akses ke informasi keuangan secara berkelanjutan, diikuti dengan biaya rendah untuk memperoleh informasi. Format data mudah digunakan dan data merupakan informasi yang dapat diandalkan karena lebih sedikit kesalahan pengarsipan. Kemudian jalur kompatibilitas dan adopsi sukarela pelaporan digital yaitu positif, namun secara statistik tidak signifikan, sehingga tidak ada bukti yang mendukung hipotesis kedua bahwa kompatibilitas sistem akuntansi perusahaan dengan perangkat lunak pengarsipan secara positif mempengaruhi adopsi pelaporan digital secara sukarela oleh perusahaan swasta kecil. Penjelasan yang paling mungkin untuk hal ini yaitu bahwa studi sebelumnya dilakukan sebelum menggunakan SBRL begitu luas, dan hari ini menunjukkan bahwa internet membuat pertukaran data antara teknologi SBRL dan sistem informasi lainnya lebih mudah diakses. Kemudian, hasil lain penelitian ini menunjukkan bahwa pelaporan digital merupakan hal yang rumit bagi perusahaan kecil karena memerlukan upaya ekstra untuk memahami proses pengarsipan online online baru dibandingkan dengan pengarsipan kertas, sehingga hal tersebut mendukung hipotesis ketiga. Kemudian, biaya memiliki jalur negatif dan signifikan yang mengarah pada adopsi pelaporan digital secara sukarela. Hal ini mendukung hipotesis keempat, karena penelitian ini menunjukkan bahwa biaya teknologi perusahaan berbanding terbalik dengan adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Sebagian perusahaan kecil menggunakan perangkat lunak pengarsipan komersial dan akibatnya menganggap bahwa perangkat lunak dan biaya pengaturan pelaporan sangat tinggi. Selanjutnya mengenai konteks organisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi teknologi perusahaan berpengaruh positif terhadap adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Sehingga hal ini memberikan bukti untuk mendukung hipotesis kelima. Penelitian ini menemukan bahwa 3 dimensi, yaitu aplikasi, digital media, dan pelatihan merupakan faktor yang mendasari kompetensi teknologi secara signifikan. Sehingga perusahaan swasta kecil dengan tingkat kompetensi teknologi yang lebih tinggi cenderung menikmati kesiapan yang lebih besar untuk adopsi sukarela pelaporan digital ke Companies House. Selain itu, dukungan manajemen memiliki jalur positif dan signifikan yang mengarah pada adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Ini memberikan bukti untuk mendukung hipotesis ke-6 bahwa dukungan manajemen secara positif menunjukkan pengaruh adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan kecil memerlukan dukungan dari direktur utama serta perusahaan perlu mengalokasikan sumber daya keuangan yang memadai untuk mendukung perpindahan dan pengarsipan kertas. Yang terakhir yaitu konteks lingkungan bisnis. Jalur dari efek jaringan ke adopsi sukarela pelaporan tidak signifikan. Oleh karena itu, tidak ada bukti untuk mendukung hipotesis ke-7 bahwa efek jaringan secara positif mempengaruhi adopsi sukarela pelaporan digital oleh perusahaan swasta kecil. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi efek jaringan pelaporan digital, dimensi yang mendasarinya juga diuji. Hasilnya menunjukkan bahwa pengaruh komunitas perdagangan dan pengaruh teman sebaya memiliki pengaruh yang signifikan, yang konsisten dengan prediksi teoritis artikel ini, serta mendukung konseptualisasi orde kedua artikel ini. Yang terakhir mengenai pembahasan artikel ini yaitu kesimpulan. Studi ini berkontribusi pada teori dalam 2 cara. Kontribusi pertama dan utama adalah meningkatkan konseptualisasi dan operasionalisasi keunggulan relatif sebagai konstruksi formatif. Dan orde kedua dengan memeriksa 2 jenis manfaat bagi perusahaan swasta. Kemudian yang kedua, artikel ini mengatakan teknologi umum yang digunakan untuk mengukur kompetensi teknologi dalam studi sebelumnya, dengan teknologi khusus untuk pelaporan digital di Inggris Raya seperti web filing dan pengarsipan bersama.
Hasil artikel ini memiliki sejumlah implikasi untuk latihan. Akuntan yang bekerja di perusahaan kecil dan akuntan dalam praktik dan klien perusahaan kecil adalah pelapor utama akun digital dan pengembalian. Oleh karena itu, mereka berada dalam posisi yang kuat untuk menasihati perusahaan swasta kecil tentang proses pelaporan digital dan meningkatkan kesadaran akan fasilitas pengarsipan bersama. Direktur utama perusahaan swasta kecil harus mempertimbangkan biaya dan manfaat pelaporan digital. Dukungan dari manajemen puncak sangat penting untuk mengatasi segala hambatan pelaporan digital. Kemudian penelitian ini memiliki 4 keterbatasan yang menawarkan jalan untuk penelitian masa depan. Pertama, kehati-hatian. Kehati-hatian harus diambil ketika membandingkan hasil artikel ini dengan penelitian lain. Karena kriteria untuk mendefinisikan perusahaan swasta kecil bervariasi dari waktu ke waktu dan lintas negara. Kedua, artikel ini tidak dapat menentukan tingkat respon terhadap survei karena populasi anggota AACA yang bekerja di perusahaan swasta kecil atau dengan klien perusahaan kecil di Inggris tidak diketahui. Jika diperkirakan mungkin 20.000 dan ukuran sampel artikel ini 343 sedikit lebih rendah daripada minimum teoritis yaitu 377 yang diusulkan oleh Reschke dan Morgan. Kemudian yang ketiga, penelitian ini menguji pengaruh efek jaringan di lingkungan bisnis pada adopsi pelaporan digital secara sukarela. Namun penelitian di masa depan mungkin juga memeriksa peran kebijakan pemerintah dan infrastruktur pendukung teknologi seperti ketersediaan perangkat lunak dan pengarsipan yang disediakan oleh vendor pemerintah dan komersial, yang mungkin juga berkontribusi pada keputusan adopsi sukarela. Kemudian yang keempat atau yang terakhir, karakteristik inovasi teknologi lainnya seperti observability dan reliability juga dapat mempengaruhi adopsi pelaporan digital. Demikian pembahasan kami mengenai artikel ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.